Oke, jadi materi berikutnya untuk kelas 12 semester 2 yaitu tentang turunan pada alkana. Nah, turunan pada alkana ini ada 7 jenis ya, di antaranya adalah alkohol dan eter. Jadi kalian bisa lihat di layar apa aja gugus fungsi. Itu yang pertama, kalau alkohol itu OH, kemudian kalau eter itu O. Kemudian di akhiran penamaan, kalau alkohol itu akhirannya ol. Kemudian kalau eter itu terbagi menjadi dua, oksi dan ana. Jadi oksi itu untuk rantai yang pendek, sedangkan ana itu untuk rantai yang panjang. Nah, untuk rumus molekulnya atau rumus umumnya, alkohol dan eter itu sama dia. Makanya alkohol dan eter ini masuk ke isomer fungsi. Berdasarkan strukturnya, itu alkohol dibagi menjadi 3. Jadi ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Jadi alkohol primer ini alkohol di mana gugus fungsinya itu terletak pada C primer. Jadi C primer ini adalah C yang hanya mengikat satu buah atom C nantinya. Berbeda halnya dengan alkohol sekunder, itu alkohol yang gugus fungsinya OH-nya itu terletak pada C sekunder, yaitu C yang mengikat dua buah atom C. Sedangkan alkohol tersier itu alkohol yang gugus fungsinya terletak pada C tersier, yaitu di mana C yang mengikat 3 buah atom C. Oke, jadi kita akan bahas di sini bagaimana teknik penamaan alkohol. Jadi teknik penamaan alkohol, sebelum masuk ke materi ini, kalian harus tahu materi yang sebelumnya tentang hidrokarbon, karena itu menjadi dasar penamaan untuk turunan alkana. Nah, jadi langkah pertamanya, kalian cari rantai terpanjang, itu yang kotaknya yang memanjang, di mana terdapat banyak atom C. Itu lurus, kemudian kita lingkerin dulu, ada cabang di sana, ada 2 jenis cabang, di mana C-nya yang satu itu metil namanya, kemudian C-nya yang 2 itu etil namanya. Sedangkan OH di sana sebagai gugus fungsi. Nah, kemudian dari penomeran. Jadi penomeran itu mulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi dia. Jadi sesudah kalian tahu rantai utamanya, cabangnya beserta gugus fungsinya, langkah berikutnya adalah penomeran. Jadi penomeran dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi. Nah, C yang terpanjang di sana ada jumlahnya, ada 6 ya, bukan 7. Jadi 6 di sana namanya harusnya heksanol, bukan heptanol. Penomeran dimulai dari kanan karena gugus OH-nya lebih dekat, dia mulai dari kanan yaitu nomor 3, sedangkan dari kiri harusnya dia nomor 4. Jadi mulai penomerannya itu dari kanan layar kalian, nomor 1-nya. Nah, untuk penamaan itu dimulai dari nomor cabang, itu diurut sesuai abjad. Etil sama metil itu huruf E-nya yang duluan disebut. Jadi ada 4 etil, 5,5 dimetil, 5,5 itu letak cabang metilnya. Nomor 3, nah 3 ini adalah letak gugus fungsinya. Kemudian heksanol adalah rantai yang terpanjangnya. Kemudian masuk ke tata nama eter. Jadi sebelum masuk ke tata nama eter, langkah pertamanya kalian harus pecah dulu rantainya. Di mana rantai yang terpendek itu akhirannya oksi. Karena C-nya 1, jadi namanya metoksi. Berasal dari kata metil tambah oksi. Sedangkan rantai yang terpanjangnya itu ada 3, diakhiri dengan akhiran ana. Makanya namanya propana. Nah, sekarang penomeran gugus fungsinya sama kayak alkohol, dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Jadi namanya nanti adalah 2 metoksi propana. Karena nama lain dari eter itu adalah alkoksi alkana ya. Jadi silakan dicermati dulu di layar kalian.
Oke, masuk ke isomer antara alkohol dan ether ya. Jadi ini isomer ini tak jelasin cuma satu aja karena konsepnya sama. Yaitu dimana isomer ini rumus molekulnya sama, tetapi bentuk rantainya berbeda. Nah, alkohol dan ether ini dia masuk ke isomer fungsi. Karena rumus molekulnya mereka sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian. Ini contoh dari isomer fungsi, di mana yang satunya adalah alkohol karena ada gugus OH-nya, kemudian yang satunya lagi adalah ether karena ada gugus U-nya. Kemudian ada jenis yang lain, yaitu ada isomer posisi dan isomer rantai. Kalau isomer posisi, yang berbeda hanyalah letak gugus fungsinya. Dia sama-sama alkohol, tapi letak gugus fungsinya berbeda. Nah, di layar kiri kalian, di sebelah kiri kalian itu nomor 2 gugus fungsinya, sedangkan di kanan kalian itu nomor 1 gugus fungsinya. Dia tetap alkohol, cuma letak gugus fungsinya saja yang berbeda. Ini namanya isomer posisi. Kemudian ada istilah isomer rantai. Nah, isomer rantai ini rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya atau bentuk rantainya atau letak cabangnya itu yang berbeda. Oke, jadi sekali lagi isomer fungsi, rumus molekulnya sama ya, tapi gugus fungsinya berbeda. Nah, yang sekarang Kak bahas adalah isomer rantai atau isomer rangka. Nah, di sini gugus fungsinya sama dia letaknya, tapi cabangnya berbeda, di mana salah satu ada yang lurus. Nah, yang pertama ini namanya 1 pentanol karena gugus fungsinya letaknya di nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 ini namanya 3 metil 1 butanol. Nah, gugus fungsinya tetap dia di nomor 1, cuma yang pertama rantai utamanya lurus, kemudian yang kedua ini ada cabang. Inilah yang namanya isomer rantai atau isomer rangka. Oke, jadi masuk ke pasangan berikutnya ya. Ada aldehid, itu nama lainnya adalah alkanal. Kemudian ada keton, nama lainnya alkanon. Nanti tata namanya untuk aldehid ini akhirannya al, berarti untuk keton akhirannya on. Kemudian dari segi gugus fungsinya, kalian bisa lihat di sana berbeda ya, ada COH dan CO. Tapi rumus umum mereka sama. Nah, makanya aldehid dan keton ini masuk ke isomer fungsi ketika berpasangan. Sama halnya dengan alkohol dengan ether. Jadi, mereka berisomer fungsi. Oke, kita masuk ke tata nama keton terlebih dahulu ya. Jadi, keton itu gugus fungsinya ada CO. Teknik penamaannya sangat mirip dengan alkohol, di mana langkah pertama itu kalian mencari rantai utamanya terlebih dahulu. Kemudian ada cabang, baru gugus fungsi. Nah, penomoran juga sama dengan alkohol, dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Teknik penamaannya juga sama ya, di mana cabang terlebih dahulu disebut nomornya, kemudian nama cabang, nomor gugus fungsi, dan rantai utamanya akhirannya on dia. Jadi di sini nanti namanya adalah 2,4 dimetil, di ini berarti metilnya ada 2. Kemudian nomor gugus fungsinya ada nomor 3, pentanon. Oke, jadi ini teknik, sekali lagi teknik penamaan antara alkohol dan keton itu sama dia, cuma beda akhiran saja. Kalau alkohol all, sedangkan kalau keton itu on. Kemudian kita masuk ke tata nama aldehid. Nah, tata nama aldehid ini baru berbeda ya. Gugus fungsinya dia terletak selalu di nomor 1. Jadi ketika penamaan, itu nomor gugus fungsi nggak usah disebut. Karena nomor
nomor gugus fungsinya itu selalu di nomor 1 dia. Jadi yang perlu disebut adalah nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama akhirannya al nanti. Nah, ini nomor cabang yang pertama 3 etil, 3,4 dimetil, kemudian pentanal. Jadi rantai utamanya ada 5, otomatis pentanal namanya ya. Jadi sekali lagi gugus fungsinya selalu terletak di yang utama, penamaan nomor cabang, nama cabang, dan rantai utama akhirannya al. Untuk untuk keton dan alkohol itu teknik penamaannya sama, cuma beda akhiran saja. Oke, kita masuk ke pasangan berikutnya, itu ada asam karboksilat. Nama lainnya adalah asam alkanoat sama ester. Oke, nama lainnya adalah alkil alkanoat. Kemudian ada gugus fungsinya, kalau asam alkanoat atau asam karboksilat itu COOH, sedangkan kalau ester itu COO dia. Rumus umum mereka sama, yaitu CnH2nO2. Nah, jadi pasangan ini merupakan isomer fungsional atau isomer fungsi ya. Nama lain dari ester itu adalah alkil alkanoat, di mana gugus alkil ini berasal dari alkohol, kemudian gugus alkanoatnya itu berasal dari asam karboksilat. Makanya reaksi pembentukan ester nanti kita bahas itu ada namanya reaksi esterifikasi dia. Jadi terbentuk dari alkohol dengan asam karboksilat. Nah, kemudian untuk penamaan ya. Jadi yang pertama penamaan dari asam karboksilat ini. Jadi teknik penamaan asam karboksilat sama dengan aldehid, tapi diawali dengan kata asam terlebih dahulu. Kenapa sama dengan aldehid? Karena gugus fungsinya itu selalu terletak di nomor 1. Jadi asam, nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama akhirannya oat nanti. Jadi ini nanti namanya asam 4 etil 3 metil heksanoat nanti namanya. Jadi sekali lagi untuk asam karboksilat itu selalu diawali dengan kata asam ya, dan akhirannya adalah oat. Oke, maksud ada nama yang terakhir yaitu ester ya. Jadi ester ini mirip-mirip dengan ether dia. Jadi teknik penamaannya rantainya terlebih dahulu harus dipotong. Pembatasnya adalah O. Jadi yang sebelah kiri O itu gugus alkanoat, sedangkan sebelah kanan dari O, kanan layar kalian itu adalah gugus alkil. Nama lain dari ester ini kan adalah alkil alkanoat. Makanya di layar kalian rantai tersebut namanya adalah etil butanoat, karena kan yang di kanan ada 2 C-nya, itu berasal dari kata etil, kemudian yang sebelah kiri kalian itu ada 4, itu butanoat akhirannya.